ketemu lagi di This Is Me Insurance Insight Channel. Kali ini episode kita spesial, selalu spesial sih, tapi kali ini lebih spesial lagi. Kenapa? Nanti kita bicara-bicara dengan salah satu direktur, actually the only one, direktur utama yang naik 2 kali nih di PT Asuransi Mypark Indonesia. Kita ketemu dengan Bapak Kocu Andre Hutagaluh. Halo Mbak Rini. Apa kabar? Kabar baik Mbak. Ini harusnya panggil Mas kali ya? Mas Kocu Andre Hutagaluh, salah ya? Aku orang Batak. Oh salah. Karena kita tanya Horas Manogon. Horas. Oke, Bang Kocu Hutagaluh. Iya. Saya biasa manggil Bang Kocu karena beliau masih sangat muda dibanding saya. Masa? Bang Kocu, Iya. cerita dong apa sih yang bisa membuat Bang Kocu masuk ke Mypark? Nah, itu dulu deh. Kenapa dari industri yang sebelumnya pindah ke Mypark? Iya, terima kasih Mbak Rini. Memang sebelumnya sepanjang karir saya itu di Salemba 30. Tahu nggak Salemba 30 apa? Salemba 30 itu adalah alamat perusahaan reasuransi milik negara. Dulu namanya pertama adalah Indore, baru kemudian menjadi Reindo, dan kemudian terakhir menjadi Indonesia Re. Jadi setamat saya sekolah dari kampus, saya langsung bergabung sebagai manajemen trainee di PT Reasuransi Internasional Indonesia Reindo. Nah, saya berkarir mulai dari manajemen trainee terus sampai menjadi kepala divisi dan akhirnya menjadi direksi. Setelah periode saya di Reindo, yang terakhir itu adalah Indonesia Re berakhir, kemudian saya melamar ke Mypark untuk sebagai direksi Mypark dan bersyukur ya sekarang sudah periode kedua di PT Reasuransi Mypark Indonesia. Luar biasa. Periode kedua makin bikin semangat atau masih banyak yang harus diperbaiki ya? Semangat, karena Makin ada semangat, begitu banyak yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang Mypark ini dimiliki oleh seluruh industri asuransi umum. Pemegang sahamnya adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan reasuransi yang ada di Indonesia. Dan berperan besar dalam usaha memastikan bahwa industri memiliki pengetahuan yang cukup memadai untuk mengelola risiko katastrofik. Mbak Rini tahu bahwa Indonesia berada di ring of fire dan termasuk risiko terbesar yang dihadapi oleh industri adalah risiko katastrofik, dalam hal ini khususnya bencana alam, gempa bumi. Itu nanti segmen yang berbeda, Bang Kocu. Ini lebih ke segmen ingin tahu siapa sih Bang Kocu Andre Hutagaluh. Mau panggil Mas nggak boleh, makanya suruh panggil Bang. Kalau di Mypark, berapa tim yang punya? Seluruh pegawai Mypark 54 orang. 50. 3 Beda dong, direksi. Salemba 30 lebih besar kan? 350. How do you manage dari yang besar menjadi yang kecil atau yang kecil jadi yang besar? Sebenarnya dari segi complexity, dari segi class of business, memang sebelumnya ada 9 class of business, sekarang cuma asuransi gempa bumi. Tetapi pengelolaan gempa bumi ini juga bukanlah pengelolaan yang sederhana. Lebih kompleks, apalagi Indonesia rawan gempa dan bencana alam lainnya Iya, sehingga memang masing-masing perusahaan membawa tantangan yang berbeda-beda. Di asuransi gempa bumi tentu kita mengerti skala kerusakan yang mungkin ditimbulkan itu akan sangat-sangat besar, sehingga pengelolaan risiko menjadi sangat-sangat penting di dalam mengelola Mypark. Jadi beda. Stylenya sama nggak dengan yang dulu? Berbeda. Style leadership-nya beda? Berbeda. Di mana bedanya? Nah, kalau di perusahaan saya yang sebelumnya, maka memang tekanan ada sisi
transaksi reasuransi, penyediaan kapasitas reasuransi. Sedangkan di MyPark kita mengelola lebih banyak pada sisi research and development. Nice. Aku suka tuh kayak gitu tuh. Research and development tuh. Awareness, membangun awareness industri, awareness stakeholders yang lain. Dan manusianya juga berbeda antara manusia yang mengelola transaksi reasuransi dan manusia atau sumber daya manusia yang mengelola heavy pada research and development. That's the telling the difference ya. Iya. Nah, berarti kalau gitu punya waktu lebih banyak dong buat keluarga. Bingung loh jawabnya. Berarti sebenarnya karena bisa menjelaskan. Iya, karena sibuk semua ya. Tetap saja sama seperti di perusahaan sebelumnya. Saya menjadi koordinator board of directors, kemudian juga di bawah saya ada 3 atau 4 kepala divisi. Jadi in a sense of span of control and management tetap sama jumlahnya, tetapi memang kompleksitasnya sekarang tidak memiliki complexity di sisi transaksi capacity. Dibandingnya dulu. Kembali pertanyaan saya masih belum terjawab sama Bang Koco. Berarti lebih banyak waktu untuk keluarga sekarang? Yes. Okay. Yes. What do you do dengan mereka? Kemudian kalau me time-nya apa, Bang Koco? Iya, saya sangat bersyukur satu sisi ya, COVID 3 tahun yang kita alami itu betul-betul memberikan kesempatan untuk saya dekat dengan keluarga, terutama dengan anak saya. Saya cuma punya 1 anak perempuan, sekarang sudah SMP. Betul-betul waktu yang sangat-sangat baik dan tepat untuk saya selalu dekat dengan putri saya. Dan berusaha memberikan waktu yang berkualitas di mana saya bisa banyak menemani dia melewati masa-masa remajanya. Oke, karena cuma 1. Cuma 1. Disuruh masuk asuransi juga nggak? Sejak kecil dia sudah ada polis asuransinya. Ada polis. Iya. Berarti dia sudah tahu apa kerjaan bapaknya. Sudah tahu. Fungsinya polis apa. Iya. Diminta kerja juga nggak nanti dengan profesi yang sama? Saya membebaskan Catherine untuk menjadi apa saja. Tetapi saya yakin kalau Catherine memperhatikan saya, dia pasti merasakan bahwa bekerja di industri asuransi itu menyenangkan. DNA apa yang Bapak turunkan kepada Mbak Catherine ini? Sifat apa yang mirip yang ada di Mbak Catherine ini? Saya rasa saya selalu ingin supaya Catherine itu punya cara berpikir yang logis. Iya, itu yang saya pikir akan sangat-sangat menjadi teman Catherine dalam menjalani kehidupannya, akan jauh lebih baik, jauh lebih aman apabila dia selalu mengedepankan kemampuan berpikir logis. Oke, baik. Beda anak di rumah, beda anak di kantor. Betul, benar ya? Betul. Walaupun kita sama-sama sayang ya dalam arti ya. Bagaimana Pak Koco, tuh kan Pak, Mas, Bang, bingung ya? Bang Koco memperlakukan tim di dalam kantor ini. Let's say ada yang bad tentunya, ada yang perlu di-manage, ada perlu juga yang disayang-sayang. Bagaimana Bang Koco membedakannya? Baseline yang pertama Mbak Rini ya, baseline pilihan sikap saya dalam membina seluruh karyawan yang ada di kantor itu adalah bahwa semua orang itu memiliki kemampuan, semua orang memiliki keinginan, dan semua orang sebenarnya memiliki kapasitas untuk menjadi pegawai terbaik. Ya, betul. Bahwa setiap orang punya permasalahannya masing-masing, itu hal yang berbeda. That's exactly where management datang menjadi teman mereka untuk menemukan cara untuk perform seperti mana yang diminta oleh perusahaan. Tetapi baseline-nya bahwa seluruh karyawan itu sebenarnya adalah super employee. Tagline-nya apa sih, MyPark? Wah, tagline kita itu adalah yang sekarang adalah reinsurance and research. Oke. Pasti ada dong tagline per tahunnya, visi misi per tahunnya ada dong. Tagline yang ingin dibangkitkan di tahun ini. 2 tahun terakhir ini kita sangat-sangat menekankan kepada reinsurance dan research. Ini tujuannya ada sebenarnya Mbak Rini, supaya ada keseimbangan antara reinsurance dan juga activity research and development. Untuk mengingatkan seluruh insan MyPark bahwa
aktivitas research and development yang kita lakukan itu haruslah memiliki makna dan dampak di sisi reasuransi. Jadi bukan MyPac research kemana-mana, lakukan ini tanpa ada dampak ke sisi reasuransinya. Oke. Last question. Ya. Kalau punya mesin waktu, apa yang ingin dirubah sama Bang Kocu? Two question deh actually. Oke. Satu yang terakhir, legacy apa yang Bang Kocu mau tinggalkan baik untuk keluarga maupun untuk industri asuransi? Yang kedua? Itu dua, udah. Oke. So, legacy. Kalau untuk industri, saya sih pengen memastikan bahwa orang tuh, insan asuransi betul-betul menyadari bahwa asuransi itu atuh sesuatu yang mulia. Membawa manfaat kepada orang susah itu adalah sebuah values yang sangat-sangat mulia. Kalau semua orang asuransi memahami pentingnya peran tersebut, maka saya yakin banyak persoalan yang kita hadapi hari ini akan selesai dengan sendirinya. Betul. Bahwa kesamaan ya. Asuransi ini memang bentuk lainnya adalah transaksi polis. Ada premi, ada klaim. Tetapi sebenarnya goes beyond that, yaitu membantu orang yang dalam kesusahan. Ya. Saya cuma terpikir ada satu lagi profesi yang seperti ini. Apa tuh? Dokter. Iya, membantu orang yang membutuhkan. Dokter. Satu lagi mungkin ya asuransi. Kita datang dan membawa makna persis ketika orang membutuhkan, dalam posisi membutuhkan. Saya yakin kalau value ini itu diresapi dengan baik oleh semua insan industri ini, maka hiruk pikuk yang kita alami sekarang ini itu akan banyak dengan cepat terselesaikan. Ya, legacy yang mau ditinggalkan untuk keluarga? Kalau untuk keluarga ya keluarga apa ya? Rumah 20, apartemen 30. Saya selalu tanya, saya selalu sampaikan ke anak saya. Bermanfaat untuk orang lain itu adalah tujuan yang sangat-sangat mulia. Nah, mungkin ya dengan saya terus membicarakan tentang asuransi kepada Catherine, terutama asuransi bencana alam hari ini. Saya sering sekali berdiskusi dengan Catherine tentang bencana alam dan bagaimana pekerjaan bapaknya membantu banyak orang yang susahan. Itu saya sih berharap dia memiliki apresiasi yang lebih baik tentang karir dan bapaknya, tapi bukan masalah karirnya, tetapi value yang mengalir dari pekerjaan bapaknya itu yang kemudian menjadi bagian dari kehidupan Catherine. Oke, itu legasinya mulia banget ya. Iya. Wah, ya mudah-mudahan kesampaian Pak semua, mudah-mudahan saya berdoa. Iya. Tadi belum tuh, kalau punya mesin waktu, mau mundur atau mau maju, apa yang mau dilakukan? Seandainya kita punya mesin waktu nih Bang Kocu, aduh aku kalau mau mundur pengen betulin nih, jangan sampai research-nya seperti ini. Kalau mau mesin waktu maju, kalau mau maju saya ke depan pengen jadi RI1 misal. Kalau bahasa Inggrisnya never came cross to my mind to repeat the time. Karena no regret. No regret. No regret. No regret. Jadi quote of the day, no regret. Artinya apa yang kita hadapi hari ini, kita lakukan, kita hadapi, kita moving forward. No need to memutar waktu. Yes. Oke. Thank you so much Bang Kocu buat bincang-bincangnya hari ini. This is me di Insurance Insight Channel bersama Direktur Utama PT Asuransi MyPac Indonesia, Bapak Kocu Andre Hutagalung. Thank you. Sampai ketemu lagi. Iya, sama-sama.